wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini saya selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Sebelumnya mungkin kalian sudah melihat video yang berisi tentang perkenalan saya dan teman-teman mahasiswa KPL dan juga Pak Imam yang menjelaskan siapa saya, kemudian dari jurusan apa. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan diri lebih spesifik lagi kepada adik-adik semua. Saya Peniska Sari dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya sedang menempuh kegiatan KPL yang di sini saya mendapatkan SMK 7 Malang sebagai sekolah tujuan saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan beberapa ketentuan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian yang kedua, presensi wajib diisi bagi seluruh peserta didik dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, peserta didik harus dan wajib mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh saya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, sekarang kita menginjak pada materi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita simak video berikutnya. Hak asasi manusia atau human rights. Apa itu HAM? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu karakteristik dari hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Hak asasi manusia dimiliki sejak manusia dilahirkan, bahkan saat masih dalam kandungan. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, artinya setiap orang memiliki hak asasi manusia, tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, HAM bersifat langgeng, artinya tidak dapat diganggu-gugat apalagi dicabut oleh siapapun. Dan yang terakhir, hak asasi manusia bersifat kodrati, karena hak asasi manusia merupakan anugerah atau pemberian Tuhan, bukan pemberian dari pemerintah atau orang lain. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan istilah pelanggaran HAM? Di sini menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itulah pengertian dari pelanggaran HAM. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana Pancasila memandang adanya pelanggaran hak asasi manusia? Menurut sila pertama, pelanggaran hak asasi manusia sungguh bertentangan. Karena jika dijabarkan, arti dari sila pertama yaitu harusnya saling menghormati antar umat beragama agar tercipta perdamaian. Menurut sila kedua, dalam pelanggaran HAM sering terjadi tindakan penganiayaan, pengerusakan, dan pembunuhan yang tidak sesuai dengan hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut sila ketiga, pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan yang dapat memecah belah bangsa. Dan menurut sila keempat,
Pelanggaran HAM juga menentang kandungan dari sila keempat pada Pancasila, karena pelanggaran yang terjadi tidak mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, melainkan lebih mengutamakan tindakan fisik. Sila kelima dalam Pancasila yang menegaskan adanya keadilan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan juga menentang adanya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, itu tadi beberapa materi untuk hari ini, dan yang selanjutnya yaitu adanya tugas. Silahkan mencari peristiwa yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitar kalian. Sebagai menutup materi hari ini, saya mengutip kata-kata dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang lebih kita kenal dengan Bapak Gus Dur. Beliau berkata bahwa memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Baiklah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Semoga adik-adik semua bisa memahami materi yang saya sampaikan melalui video. Untuk bagi peserta didik atau adik-adik sekalian yang mempunyai pertanyaan atau merasa kurang jelas dengan materi yang saya sampaikan, bisa ditanyakan melalui japri ke WA saya atau langsung di grup kelas. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.